Hello students, selamat datang kembali ke pembelajaran online kita hari ini. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai luas permukaan gabungan. Jadi hari ini kita masih membahas mengenai luas permukaan gabungan. Jadi saya mau mengingatkan kembali bagaimana cara menentukan luas permukaan gabungan dari bangun ruang. Nah, untuk yang pertama, tentukan bangun ruang apa saja yang menyusun bangun tersebut. Itu hal yang paling penting dan paling dasar. Kemudian, hitunglah luas permukaan setiap bangunnya. Nah, ketika kalian sudah menentukan bangun apa saja yang menyusunnya, kita hitung satu-satu luas permukaan setiap bangun ruang. Nah, ini yang paling penting diingat. Jika ada sisi yang saling berimpit, luasnya tidak kita hitung. Oke, itu harus diingat. Dan yang terakhir, jumlahkan luas permukaan dari semua bangun tersebut. Oke, biar tidak bingung kita lihat contoh berikut. Tempat sampah berbentuk tabung dan tutupnya berbentuk setengah bola. Jadi kalau kita gambarkan, gambarnya kira-kira seperti gambar berikut. Dengan tinggi dari ujung tutup sampai alas tabung adalah 27 cm. Jadi yang 27 itu dari ujungnya ini sampai ke bawah alasnya si tabung 27 cm. Sedangkan tinggi tabung 20 cm. Nah, 20 itu tingginya tabung yang dari tutupnya sampai ke alasnya. Kemudian pertanyaannya, luas seluruh permukaan tempat sampah tersebut. Nah, ingat langkah pertama kita tentukan bangun apa saja penyusunnya. Oke, pertama berarti itu adalah tabung dan kemudian adalah setengah bola. Kemudian mencari luas dari setiap bangun tersebut. Nah, tapi ada satu hal yang paling penting. Ketika bangunnya berimpit, tidak boleh dicari luasnya. Jadi, kalau dari gambar ini lihat, si tutupnya tabung ini berimpit dengan si setengah bola. Berarti, bagaimana kita menentukan luas permukaan dari bangun ini? Berarti, lihat. Pertama, kita hanya mencari luas permukaan tabung tanpa tutup. Kemudian kita mencari luas permukaan setengah bola. Nah, tadi yang pertama luas permukaan tabung tanpa tutup. Ini kan bisa kita pisah atau kita pecahkan menjadi selimutnya si tabung dengan alasnya. Alasnya berbentuk lingkaran. Jadi bisa kita buat selimut tabung ditambah dengan luas lingkaran ditambahkan dengan setengah dari bola. Ya kan? Oke, kita masukkan rumusnya. Jangan lupa rumusnya, oke. Nah, luas setengah bola itu akan sama dengan setengah dikali 4 V R kuadrat. Ditambah luas lingkaran adalah V R kuadrat ditambah luas selimut tabung. Luas selimut tabung 2V R kuadrat. Oke. Nah, di sini kan kita membutuhkan jari-jari dari si bola. Ingat, ketika tingginya dari ujung sini, ujung tutupnya si tempat sampah sampai bawahnya atau alasnya si tabung adalah 27 cm. Nah, tingginya si tabung ini adalah 20 cm. Berarti kan kita mau mencari jari-jarinya bola. Bagaimana caranya? Tinggal kita kurangkan. 27 dikurang 20 sama dengan 7 cm. Oke, kalau sudah dapat semuanya kita masukin angkanya. Berarti setengah dikali 4 dikali 22 per 7 dikali 7 dikali 7. Ditambah 22 per 7 dikali 7 dikali 7 ditambah 2 kali 22 per 7 dikali 7 dikali 20. Oke, kalau ini kita kalikan, maka si luas tengah bola dapatnya 308. Luas lingkaran dapatnya 154 dan luas selimut tabung
hasilnya 880. Kalau ketiganya kita jumlahkan menghasilkan 1342. Dengan begitu, luas seluruh permukaan tempat sampah berikut ini adalah 1342 cm kuadrat. Oke, biar lebih paham kita lihat contoh yang kedua. Sebuah lampion berbentuk gabungan kerucut dan belahan bola. Kalau kita gambarkan, gambarnya kira-kira seperti yang di samping ini. Panjang lampion 15,5 cm. Nah, jadi panjangnya dari ujung sini sampai ke bawah adalah 15,5 cm dengan diameternya adalah 7 cm. Bila V sama dengan 22/7, yang ditanya adalah luas permukaan lampion. Ingat, bangun pembentuknya adalah kerucut dan setengah bola. Kemudian, karena tutupnya si kerucut berimpit dengan si setengah bola, maka tutupnya si kerucut tidak kita hitung. Berarti nanti untuk mencari luas permukaannya itu akan sama dengan luas selimut kerucut, karena tadi kan selimutnya saja. Tutupnya si kerucut tidak kita hitung, ditambah dengan luas setengah bola. Oke, ingat, luas selimut kerucut itu akan sama dengan VRS ditambah luas setengah bola adalah setengah kali VR kuadrat. Nah, di sini lihat ada VRS. Nah, S itu ingat, S kemarin kita sudah pelajari dia adalah garis pelukis. Garis pelukis atau yang kita, kalau pada gambar dia adalah sisi miring yang ini. Bagaimana cara mencari garis pelukis? Ingat, dengan menggunakan teorema atau dalil Pitagoras. Nah, karena ini sisi miring, berarti cara mencari garis pelukisnya atau si S-nya adalah penjumlahan kuadrat dari sisi-sisi penyikunya. Jadi misalnya kita tarik garis tegak lurus dari ujung sini sampai ke tengah-tengahnya. Nah, kalaulah misalkan tingginya ini tadi 15,5 cm, sekarang kita mau mencari tingginya hanya si kerucut saja, berarti 15,5 cm dikurang si jari-jarinya si bola, ya kan? Nah, kalau diameternya 7 cm, maka jari-jarinya adalah 3,5 dibagi 2, berarti tingginya kerucut itu akan sama dengan 15,5 dikurang 3,5 sama dengan 12 cm. Oke, berarti kita cara mencari garis pelukisnya atau S sama dengan 3,5 kuadrat, ya kan? Karena itu adalah alasnya ditambah dengan berapa tadi tingginya? 12 kuadrat. 3,5 kuadrat adalah 12,25. 12 kuadrat adalah 144. Dijumlah maka hasilnya 156,25. Diakarkan maka hasilnya adalah 12,5 cm. Nah, kita masukin 22/7 dikali 3,5 dikali 12,5 ditambah setengah kali 4 kali 22/7 kali 3,5 kali 3,5. Nah, luas selimut kerucut dapatnya 137,5. Luas tengah bola dapatnya 77. Kalau dijumlahkan hasilnya 214,5. Jadi, luas permukaan lampion tersebut adalah 214,5 cm kuadrat. Oke, sekian materi hari ini. Saya harap kalian bisa memahaminya. Thank you for watching.